Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengikuti hasil jajak pendapat di akun X Metro TV berikut ini. Ya, inilah jajak pendapat yang telah kami buka tadi dengan tema masih zaman pungli di sekolah. Kita lihat tadi sebelumnya ada pertanyaan ya untuk para followers akun X Metro TV. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah Anda mengalami pungli di sekolah pemerintah atau tepatnya sekolah negeri? Jawabannya ini mayoritas ya, Marsal dan juga pemirsa 63,9%. Dan yang tidak hanya 36,1%. Ya, masih banyak sekali ya yang ternyata menemukan adanya pungli di sekolah negeri. Ya, berikutnya pertanyaan kedua, berapa besaran pungli yang dikenakan? Besaran pungli yang paling banyak ini adalah kurang dari Rp500.000. Total respondennya adalah 44,9%. Kemudian untuk yang mengalami pungli di kisaran Rp500.000 sampai Rp1.000.000 ini ada 14,3%. Ya. Dan satu lagi yang di atas Rp1.000.000. Ternyata cukup banyak juga, Eva dan pemirsa, ada 40,8%. Dan pemirsa, nama Pak Reza menjadi perbincangan setelah hampir dipecat oleh Kepala Sekolah SDN Ciberem 1, Kota Bogor karena dituduh telah melaporkan dugaan pungutan liar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa sang kepala sekolah menerima gratifikasi. Kita akan membahasnya bersama guru SDN Ciberem 1, Muhammad Reza Ernanda yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Ernanda, Pak Reza ya panggilannya? Iya betul, selamat pagi Mbak Marsha, Mbak Eva. Iya, selamat pagi, salam sehat Pak Reza. Ini kabar baik, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membatalkan pemecatan Anda yang dilakukan secara sepihak oleh Kepala Sekolah. Bagaimana respon Anda Pak Reza? Tentunya pada kejadian itu di hari Selasa, tanggal 12 September tahun 2023 itu, saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, ruang pimpinan saya. Saya bingung untuk apa dan ternyata saya dipanggil itu untuk diberikan surat pemberhentian secara tiba-tiba dan secara sepihak tanpa ada surat teguran, surat peringatan ataupun musyawarah lainnya. Dan di dalamnya itu terdapat alasan secara tertulis. Yang pertama, mengakses WhatsApp pribadi. Dan yang kedua, saya tidak memiliki loyalitas, integritas, dan ketidakpatuhan terhadap pimpinan kepala sekolah. Ya, kemudian dibatalkan ya akhirnya pemecatan Anda. Seperti apa kemarin juga nampak sukacita dari wali murid, kemudian juga murid-murid Anda ya Pak Reza? Ya betul, tentunya peristiwa kemarin itu pertanggal 13 September 2023 itu tentunya itu terjadi secara murni dan alami. Tidak ada yang mengetahui sama sekali kedatangan Bapak Wali Kota Pak Bima Arya yang akan datang dan langsung menangani peristiwa ini. Dan tentunya saya sangat terharu, sangat amat terharu. Banyak sekali yang mendukung dan menyuarakan penolakan atas pemberhentian saya secara tiba-tiba dan sepihak ini. Baik itu dari orang tua, anak-anak, ataupun guru-guru. Ya, Pak Reza, sudah berapa lama Anda mengajar di SD Negeri 1 Ciberem dan bagaimana keseharian kedekatan Anda dengan murid-murid di sana atau mata pelajaran apa yang kemudian Anda ajarkan sehingga seperti ada bonding yang sangat erat dengan para siswa di SD Negeri 1 Ciberem? Saya mengabdi di sekolah tersebut dari tahun 2019, tepatnya pada tanggal 1 bulan Juli. Jadi dilihat dari waktu pengabdian saya sudah mengabdi selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini sukacitanya itu terhadap anak-anak, tentunya saya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak, yang dimana saya harus masuk kepada dunia mereka. Masuk kepada dunia mereka, bukan mereka yang harus masuk pada dunia kita. Jadi mungkin itu dasar yang menjadi bonding dengan anak-anak.
Iya, soal dukungan kemudian bonding tadi ya dengan murid-muridnya Pak Reza, kita juga ingin tahu seberapa dekat juga dengan orang tua murid di sana, Pak Reza. Ya, baik. Tentunya saya ketika selesai mengajar, gitu kan, sesekali ke beberapa orang tua selalu memberikan refleksi kepada orang tua. Contohnya perihal eh, misalnya satu anak yang pada hari itu terdapat adanya perkembangan, saya pun mengkonfirmasikan kepada orang tua anak tersebut gitu. Bunda, Ananda ini hari ini melakukan ini loh. Jadi di situ orang tua merasa dekat dengan saya karena mungkin orang tua merasa tidak ada sekatan. Jadi mereka benar-benar terluap apa yang ingin disampaikan gitu kan, kritik serta saran terhadap pembelajaran yang diciptakan oleh saya dengan anak-anak, sehingga proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu tercipta akan selalu menyenangkan. Ya. Pak Reza, sekarang kita masuk ke kasus pungli yang diduga Anda yang melaporkan sebelumnya. Jadi bagaimana kronologinya? Apa yang Anda lihat terjadi, benar-benar terjadi dalam proses PPDB online di SD Negeri 1 Ciberem ini? Dan apa yang Anda lakukan ketika kemudian ada berbagai tudingan ya? Tadi dituduh melakukan melihat WhatsApp pribadi, kemudian tidak loyal. Bentuk tidak loyalnya ini seperti apa, Pak Reza? Oke, baik Mbak. Jadi bentuk ketidakloyalan itu saya tidak tahu dimaksudkan itu seperti apa. Karena bisa kita lihat di lapangan, orang tua, guru-guru, serta anak-anak tidak tepat bahwa alasan itu diajukan untuk pemberhentian saya itu. Nah, terkait masalah pungli PPDB, saya tegaskan bahwa yang melaporkan kasus pungli PPDB di sekolah saya itu adalah adanya laporan masyarakat, bukan saya yang melaporkan. Ketika laporan masyarakat itu diproses gitu, terjadilah proses pemanggilan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor. Saya dipanggil oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk dimintai keterangan tentang kasus pungli PPDB yang ada di sekolah saya, dan saya menyatakan yang sebenar-benarnya dan apa adanya. Apa yang Pak Reza ketahui soal dugaan pungli ini? Yang saya ketahui, kebetulan saya sekretaris PPDB, kuota yang tersedia di sekolah saya itu maksimalnya itu 112 calon peserta didik, yang dimana setiap rombalnya itu 28 peserta didik. Jadi kuota yang maksimalnya itu setiap sekolah itu 4 rombal kelas. Jadi kalau ditotalkan itu maksimalnya 112, namun setelah proses PPDB selesai, tiba-tiba angka penerimaan peserta didik pada tahun ini melonjak menjadi 117. Artinya di situ ada selisih 5 yang menjadi indikasi atau dugaan ke arah kasus ini. Baik, ada dugaan permainan kuota di situ ya, Pak Reza. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, tetapi kita akan simak dulu. Ini ada tanggapan ya, Sobat X soal pungli di sekolah. Kita langsung sapa, sudah ada Pak Tony. Selamat pagi, Pak Tony. Pak Tony, sudah bisa dengar suara kami? Baik, kami masih menantikan tanggapan Sobat X. Tadi kami sudah buka ya live interaktifnya. Silahkan menghubungi kami dan nanti langsung bisa berinteraksi juga dengan Pak Reza yang masih bergabung bersama kami. Sudah bergabung belum Pak Tony? Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Baik, mohon maaf nampaknya masih ada gangguan komunikasi kita dengan Pak Tony. Kami akan perbaiki dulu jaringan komunikasi dengan Pak Tony. Kita langsung kembali lagi ke Pak Reza. Selain dugaan permainan kuota, apalagi dugaan pungli yang Pak Reza ketahui? Saya hanya mengetahui di kuota tersebut saja.
Soal penerimaan gratifikasi yang diduga diterima oleh kepala sekolah, Pak Reza tahu tentang itu? Saya tidak tahu, namun setelah adanya sidak pada tanggal 4 September 2023 oleh Pak Bima Arya, jadi saya tahu dari situ setelah sidak itu. Apakah ini hal yang wajar atau seringkali terjadi saat PPDB online yang Pak Reza temukan? Karena sudah 4 tahun ya mengajar juga. Ya, betul, Mbak. Tentunya sangat tidak dibenarkan ya, gitu. Karena pelayanan pendidikan di Indonesia itu benar-benar sudah diberikan secara gratis, gitu. Tapi masih saja ada oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk sehingga terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini. Apakah baru kali ini saja Pak Reza tahu soal indikasi pungli ini atau sebelumnya pernah juga terjadi? Di SD Baru tahun Negeri ini 1 Ciberem. saya dan merasakannya. Baik. Baik, kita tahan dulu Pak Reza. Sekarang kita akan kembali menyapa Sobat X-Space yang sudah bergabung dengan Pak Hida. Selamat pagi Pak Hida, sudah bisa tersambung? Ya, selamat pagi Mbak Emma. Ya, Pak Hida, apa tanggapan Anda terkait dengan kasus yang dialami oleh Pak Riza ini soal adanya dugaan pungli, kemudian sampai seorang guru honorer ini bisa terancam dipecat sampai pada akhirnya dibatalkan. Apa yang Anda ingin tanggapi terkait kasus ini? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh pemirsa Metro TV. Selamat pagi dari kami. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Menanggapi dari terjadinya kasus seperti yang Pak Reza, ini tentu adalah bagian kecil yang terjadi di masyarakat kita, Mbak. Oleh karena itu, kita harus bijak untuk mengukur hasil-hasil daripada apa yang menjadi kebijakan-kebijakan terkait pendidikan. Terkait dengan pungli, ini harus disadari bahwa ini ada akar masalahnya, Mbak. Jadi akar masalahnya itu sekolah kita masih berbagi oleh ukuran kemampuan. Terjadinya pungli kan adanya semacam ukuran kemampuan keuangan finansial, bagaimana pendidikan kita bisa berjalan, baik secara pribadinya maupun secara organisasinya. Kita lihat di sekolah negeri, jelas semua operasional sekolah, kemudian guru-gurunya, itu kan semuanya sudah dari anggaran pemerintah. Terus kemudian ini lagi kalau dilihat dari sekolah yang berdasar yayasan atau swasta. Bagaimana kita melihat kalau di negeri saja ada pungli, bagaimana kalau di sekolah swasta? Ini akar masalah yang memang menjadi dasar dari kejadian. Iya, terima kasih untuk komentar Anda, Pak Hida. Ya, selain komentar dari Sobat X, Pak Hida tadi, kita akan juga dengar komentar dari orang tua murid berikut ini. Inspirasi banget ya anak-anak dalam mengajar gitu, jadi anak-anak happy kalau diajar. Soalnya Bapak Reza itu udah merubah anak-anak dari anak-anak yang diam, udah ngasih motivasi. Pokoknya semua ada di Pak Reza semua, karena di sini udah disebut juga di sini Pak Reza itu guru terfavorit buat kami semua di sini. Makanya Pak Reza harus tetap bertahan di SD Ciberem 1. Ya, itulah tadi tanggapan dari orang tua murid di SDN Ciberem 1 serta pembahasan kami bersama dengan Sobat X-Space. Terima kasih tadi yang sudah bergabung dan juga dengan guru honorer dari SDN Ciberem 1, Pak Muhammad Reza yang sudah bergabung bersama dengan kami.